Baik, selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya kakak aturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ida Ayu Madintan Pratiwi. Kalian bisa panggil kakak Kak Dayu. Kakak merupakan mahasiswi aktif semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak datang kemari akan memberikan kalian beberapa layanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan bimbingan klasikal, yang kedua ada layanan bimbingan kelompok, yang ketiga ada layanan konseling kelompok, dan yang terakhir ada layanan konseling individu. Nah, yang pertama, sebelum kita memulai pembawaan materi ini, izinkan kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk itu doa kakak pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih semuanya. Nah, topik yang akan kakak bawakan hari ini yaitu mengenai kecemasan akademik. Nah, sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu apa itu kecemasan? Tahu. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan sedikit saja pengertian dari kecemasan. Jelaskan sedikit saja pengertian dari kecemasan yang adik ketahui. Jadi kecemasan yang saya ketahui, kecemasan itu adalah suatu hal yang yang tak bisa kita tinggalkan. Tidak ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan di badan yang pun rasanya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi di sini kakak jelaskan secara rinci mengenai definisi dari kecemasan. Baik, jadi kecemasan akademik merupakan salah satu bentuk kecemasan yang spesifik dialami oleh setiap individu dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran, evaluasi akademik, serta tuntutan akademik lainnya. Nah, kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, khawatir, gugup, dan juga panik yang muncul saat menghadapi aktivitas akademik, salah satunya seperti pada saat kalian melaksanakan ulangan ataupun ujian. Nah, kecemasan akademik di sini bukan hanya sekedar rasa takut yang biasa, melainkan perasaan yang sangat dapat mengganggu dan juga mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pada peserta didik. Nah, perasaan ini seringkali menghambat kemampuan siswa untuk berkonsentrasi di dalam kelas dan juga sulit untuk mengingat materi-materi yang telah diberikan oleh guru di dalam kelas. Nah, menurut ahli, menurut Otens dan Ruby pada tahun 1994 yang dikutip dalam Aziz et al., kecemasan akademik adalah keadaan cemas yang dialami oleh peserta didik dalam situasi evaluasi akademik seperti halnya pelaksanaan ujian. Nah, dari definisi tersebut didapatkan beberapa faktor-faktor dari kecemasan akademik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak satu faktor kecemasan akademik? Satu faktor yang bisa memicu timbulnya kecemasan pada diri kita. Tidak percaya diri. Ya, betul. Nah, tidak percaya diri juga menjadi salah satu faktor dari kecemasan akademik tersebut timbul. Nah, faktor dari kecemasan akademik yang kakak peroleh ada 4 kecemasan, yaitu ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah beban akademik. Nah, penyebab utama dari kecemasan akademik yaitu tentunya beban dari akademik yang didapat di lingkungan sekolah. Nah, pada umumnya banyaknya tugas sekolah dan ujian yang harus dihadapi juga akan mempengaruhi diri seorang individu ataupun siswa di dalam menghadapi suatu pembelajaran, sehingga pada saat dia itu mungkin kurang mengerti ataupun tidak paham sama sekali dengan pembelajaran tersebut, dia itu ditanya oleh gurunya, apakah kamu tahu? Nah, ditanyanya itu secara spontan dan rasa cemas itu pasti akan muncul, seperti rasa gugup, khawatir, serta tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, lalu yang kedua ada tekanan dari keluarga. Nah, keluarga di sini juga menjadi salah satu faktor utama yang bisa memicu kecemasan akademik tersebut. Nah, kenapa? Karena adanya tekanan dari orang tua di sini sangat
sering kita dengar, apalagi orang tua yang mungkin memiliki pendidikan yang cukup tinggi sehingga dia selalu menuntut anaknya untuk mendapatkan juara kelas. Sedangkan kemampuan anaknya itu tidak sama dengan teman-teman kelasnya yang mendapatkan juara. Sehingga pada saat anak tersebut dipaksa untuk terus belajar, hal tersebut akan memicu timbulnya kecemasan dalam dirinya. Nah, untuk faktor yang ketiga ada interaksi dengan teman sebaya. Nah, kecemasan ini juga dapat timbul akibat hubungan yang kurang harmonis dengan teman sekelas. Nah, di sini ada yang saling musuh-musuhan nggak dalam satu kelas? Oke, bagus ya, karena itu perbuatan yang nggak baik. Nah, baik karena hal tersebut dikarenakan mungkin adanya perselisihan maupun persaingan antara teman. Kan sudah biasa ya apabila ada persaingan, mungkin nilai temannya lebih gede sedangkan kita lebih kecil, sana biasanya daya saingnya sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada kekhawatiran terhadap masa depan. Nah, di sini pernah nggak kalian ngerasa khawatir nanti mau jadi apa? Pasti sering ya. Karena memikirkan masa depan itu pasti hal yang hampir setiap hari kita lakukan. Nah, ketika kita selalu memikirkan masa depan yang belum kita tahu, nah hal tersebut bisa memicu datangnya kecemasan. Apalagi misalnya kita itu salah masuk jurusan di sekolah ataupun di dunia perkuliahan, dia itu pasti selalu memikirkan nanti saya jadi apa, sedangkan saya saja tidak suka dengan mata pelajaran ini, saya takut nanti tidak jadi apa-apa. Nah, dari sana pun kecemasan tersebut akan timbul. Lalu kecemasan di sini terdapat 3 aspek yang disebutkan oleh Milawati dan Sutoyo pada tahun 2022. Nah, aspek dari kecemasan akademik ada 3. Yang pertama ada kecemasan terhadap kelas atau class related anxiety, yang dimana merupakan rasa khawatir yang dialami peserta didik terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Seperti contohnya saat kalian diberikan, di sini dapat matematika ya? Iya. Pada saat kalian diberikan pelajaran matematika dan di sana diberikan ulangan mendadak, kalian takut nggak atau khawatir nggak biasanya? Khawatir. Nah, rasa cemas itu pasti timbul, apalagi guru itu kan suka nada-nada memberikan ulangan. Jadi kita belum belajar, belum paham juga bagaimana rumusnya untuk menjawab. Nah, lalu yang kedua ada kecemasan terkait pembelajaran atau learning related anxiety, yang merupakan perasaan cemas yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kondisi ini sering disertai dengan gejala fisik seperti pusing dan juga detak jantung yang cukup meningkat. Lalu aspek yang ketiga yaitu ada kecemasan ujian atau test anxiety, yang merupakan perasaan cemas yang muncul saat peserta didik menghadapi ujian di kelas. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, apabila kita mengalami atau mempunyai kecemasan akademik yang tinggi, belum melaksanakan ujian saja pasti sudah rasa cemas itu timbul karena takut tidak bisa menjawab ataupun takut jawaban yang kita buat itu salah dan membuat atau mempengaruhi nilai yang diberikan oleh guru. Nah, dari penjelasan kakak terkait kecemasan akademik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau gitu kakak yang bertanya. Nah, dari apa yang sudah kakak jelaskan tadi, siapa bisa menjelaskan sedikit saja definisi dari kecemasan akademik? Oke, mungkin dijelaskan secara singkat saja adik-adik Putri. Baik, tidak menyimak ya dengan Mbak ini. Oke, kalau untuk faktor-faktornya, siapa yang tahu? Masa nggak tahu sih? Kan tadi kakak jelasin 4 faktor dari kecemasan akademik. Faktor-faktor timbulnya kecemasan akademik. Mungkin dijelaskan satu aja deh. Faktor tuntutan dari orang tua. Oke, benar sekali. Faktor dari tuntutan orang tua. Terima kasih ya. Ya, betul. Nah, karena apa ada yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak. Oke, kalau tidak di sini kakak akan memberikan kalian tes kuesioner. Kakak minta kalian untuk menjawabnya sedikit saja kok. Ya. Oke, kakak bagikan dulu ya. Baik, untuk menjawab tes kuesioner di sini, kalian pertama buat dulu nama kalian dan juga kelas serta nomor absen. Bisa ditulis di bagian kertas yang kosong di atasnya ini ya. Nah, untuk opsi jawabannya itu ada 4 yang terdiri dari SS atau sangat setuju, S yaitu setuju, TS yaitu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Jadi kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan keadaan yang sedang kalian alami sekarang. Oke, semuanya untuk waktu pengerjaannya kakak berikan waktu selama 5 menit. Kamu kenapa? Apakah sudah selesai?
Yang sudah bisa kumpul ke depan ya. Ini ada yang koordinasi. Nah, baik. Setelah kalian mengerjakan kuesioner, di sini kakak akan menjelaskan mengenai indikator yang terdapat dalam kecemasan akademik. Nah, kecemasan akademik di sini memiliki dua indikator, yaitu perasaan gugup dan juga perasaan panik. Nah, perasaan gugup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berbuat atau berkata dalam keadaan tidak tenang, gagap, dan juga sangat tergesa-gesa serta bingung. Nah, gugup biasanya muncul sebagai respon emosional dan fisik ketika seseorang merasa tertekan atau cemas menghadapi situasi tertentu seperti berbicara di depan umum atau tampil di atas panggung yang juga dikenal sebagai demam panggung. Nah, yang kedua ada perasaan panik. Perasaan panik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan takut yang muncul secara mendadak sehingga seseorang tidak dapat berpikir dengan tenang. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau saat menegangkan secara tiba-tiba. Nah, dari indikator di sini kakak akan menampilkan dua video mengenai indikator yang terdapat dalam kecemasan akademik. Nah, jadi bisa tonton ya. Ini merupakan video terkait indikator pertama dari kecemasan akademik, yaitu perasaan gugup yang sifatnya positif. Kamu kenapa, Dayu? Kok kelihatannya gugup banget? Ya nih, Sen, aku takut banget buat jawab soal ujian. Tentunya susah. Tenang, kamu sudah belajar kan? Percaya diri aja. Udah sih, tapi masih deg-degan gitu. Takut blank nanti pas jawabnya. Udah, coba cari nafas dulu yuk. Kita kerjakan sama. Nah, itu merupakan video dari indikator kecemasan akademik yang sifatnya positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu video indikator terkait perasaan panik yang sifatnya positif. Nah, ini merupakan video dari perasaan panik yang sifatnya positif. Bisa dilihat ya. Jangan panik itu dong, masih ada waktu kok buat persiapkan diri. Tapi Sin, aku benar-benar gak ingat sama apa yang aku pelajarin tadi. Nanti pas jawab pasti susah, terus nanti salah gimana? Tenang, coba fokus dulu deh, biar bisa kamu ingat-ingatnya. Udah deh, aku mau belajar lagi bentar deh, sebelum mulai ujiannya. Nah, itu merupakan contoh dari video dari indikator perasaan panik. Nah, setelah kalian menjawab kuesioner dan juga mendengarkan materi dari kakak, kakak akan memberikan layanan berikutnya, yaitu bimbingan kelompok. Nah, untuk nanti nama-nama yang kakak list, mohon untuk berkumpul di sebelah kiri untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Oke, untuk layanan bimbingan klasikal kakak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah mau mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Nah, untuk adik-adik yang kakak panggil tadi namanya, sesuai hasil kuesioner yang telah kalian buat, menurut kakak adik-adik yang ada di sini itu memiliki tingkat kecemasan akademik yang cukup tinggi.
sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu dari adiknya. Saya Desita, saya Fidraini, saya Ria, saya Nata. Oke, nah tujuan dari bimbingan kelompok di sini, kakak ingin tahu saja kecemasan apa yang biasanya atau kecemasan apa yang pernah dialami di sekolah. Karena kan tadi sesuai hasil kuesionernya, kecemasan pengisian kuesioner tersebut mendapatkan. Nah, dari hasil kuesioner tersebut kakak dapatkan bahwa nilai dari hasil tersebut adik-adik memiliki kecemasan yang cukup tinggi. Nah, mungkin ada yang mau menceritakan satu orang mungkin kecemasan apa yang pernah kalian alami? Mungkin dari adiknya? Mungkin kecemasan saat tiba-tiba disuruh mengerjakan tugas maju ke depan, saat belum disampaikan materinya tapi sudah disuruh terlebih dahulu untuk pemahaman dulu, baru nanti dijelaskan setelah paham. Oke, adiknya? Biasanya tuh guru tiba-tiba masuk, terus tiba-tiba disuruh ulangan harian tanpa ada pemberitahuan. Oke, adiknya? Tiba-tiba disuruh ke depan, menjelaskan materi-materi yang tadi Pak sampaikan. Oke, sebagian besar ini kecemasannya karena tiba-tiba dapat ulangan seperti itu ya, dan disuruh menjelaskan beberapa tugas. Nah, dari kecemasan yang sering kalian alami itu, solusi yang bisa kalian lakukan itu apa biasanya? Agar lebih tenang, biasanya sebelum maju ke depan mengerjakan tugas, sebelumnya membaca buku sebentar beberapa menit, lalu bisa untuk mengerjakan. Oke, kalau dari adiknya? Kalau dari saya misalnya tiba-tiba mendadak mungkin dikasih ulangan mendadak, biasanya sih saya sepakat untuk belajar membuka buku sambil menit. Oke. Nah, kalian kan biasanya kalian sudah menemukan solusinya, dan hal tersebut juga hal yang memang baik untuk dilakukan dan benar. Namun pada saat adik melakukan hal tersebut untuk mengurangi kecemasan, apakah biasanya timbul lagi rasa cemas tersebut atau tidak? Terkadang timbul lagi, tapi kadang-kadang juga tidak. Oh, Menurut waktunya. baik. Nah, di sini kakak izin menjelaskan sedikit teori yang mungkin bisa meminimalisir kecemasan kalian. Nah, teori di sini disebut teori konseling behavioral. Nah, ada ahli menjelaskan bahwa konseling behavioral merupakan suatu teknik yang dipakai untuk mengatasi masalah perilaku yang muncul akibat dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, proses ini dilakukan melalui pembelajaran agar individu dapat bertindak dan juga berperilaku dengan cara yang lebih efektif. Nah, dari konsep dari teori behavioral di sini, kakak juga menggunakan teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik di sini akan mengajarkan kita untuk merefleksikan diri, apalagi pada saat kita merasa cemas.
berpikir terus. Mungkin adik-adik. Mungkin dari tekanan keluarga untuk bisa mencapai nilai tinggi dan dibanding-bandingkan dengan orang lain, seperti jika nilainya lebih jelek atau jika ada orang lain yang meraih juara, dibanding-bandingkan kenapa saya tidak bisa seperti dia. Kita lihat ya. Misalnya itu, misalkan kayak keluarga itu dulu kita tuh bisa gimana ya? Kayak disuruh mencapai kemauan mereka. Pokoknya apa yang harus bisa, kamu harus bisa ini bapak bikin. Kalau saya dibandingkan sama orang tua, sama sepupu kan lebih pintar. Terus saya dibandingin nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk saya sih orang tua saya tidak pernah menuntut lebih, tapi karena perasaan saya sendiri cuma mungkin orang tua sudah mengeluarkan uang lebih untuk sekolah saya, tapi ketika saya di sekolah tidak pernah menjadi yang terbaik, itu mungkin membuat diri saya kecewa dan berpikir bahwa orang tua saya itu gimana ya, dan mengeluarkan banyak duit tapi saya tidak. Nah, sebagian dari kalian kan timbulnya karena beban atau tuntutan dari orang tua. Nah, kalau dari adiknya memang dari pikiran dirinya sendiri akibat dari rasa cemas yang cukup berlebihan. Nah, dari yang kakak berikan pada bimbingan kelompok kemarin, kan kakak memberikan teknik desensitisasi sistematis. Mungkin nanti adik-adik bisa mempraktekkan nanti di rumah bagaimana caranya untuk meminimalisir kecemasan yang adik alami tersebut. Nah, pelaksanaan teknik ini juga adik bisa lakukan setiap hari untuk menstimulus pikiran kalian supaya tidak selalu memikirkan hal-hal yang mungkin timbul yang memicu timbulnya kecemasan. Nah, untuk tekanan yang diberikan oleh orang tua di sini, mungkin pada teknik ini kita bisa mempraktekannya dengan cara kita bisa merelaksasikan diri kita terlebih dahulu, meyakinkan bahwa mungkin permintaan yang orang tua minta itu benar untuk kita, tapi mungkin dengan cara yang salah. Nah, jadi pada teknik ini kita diminta untuk selalu memikirkan hal yang positif saja. Apabila adik-adik di sini sulit untuk berpikir secara positif maupun secara rasional akan kecemasan itu, hal tersebut akan mempersulit adik untuk meminimalisir kecemasan yang ada dalam diri adik sendiri. Nah, di sini kakak ingin bertanya, pada saat adik misalnya dapat tekanan dari orang tua, apa yang bisa adik lakukan? Mungkin berbicara dengan orang tua, mengatakan apa yang sebenarnya adik rasakan, atau mungkin adik memendamnya sendiri. Oh ya, sendiri. Oke, adiknya? Semua memendam ini ya. Berarti, nah dari memendam tersebut pun lah akan memicu kecemasan yang berlebihan lagi, sehingga